Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasti Azizah Putri dengan NIM 2013-040186, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai qiyas sebagai sumber dan dalil hukum Islam. Yang pertama, kita mulai dulu dengan mengetahui apa itu qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu hukum kasus yang belum ada nasnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan suatu perkara yang sudah ada nasnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, karena ada persamaan ilat di antara keduanya. Nah, yang menjadi dasar hukum dari qiyas ini, salah satunya ada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ayat tersebut menjadi dasar hukum qiyas sebab maksud dari ungkapan kembali kepada Allah dan Rasul tidak lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh melalui pencarian ilat hukum yang merupakan tahapan dalam melakukan qiyas. Kita lanjut ke rukun qiyas. Jadi ada beberapa hal yang harus dan wajib dalam menggunakan qiyas. Yang pertama ada asal, adalah peristiwa yang sudah ada nasnya di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya furu'. Furu' itu adalah kasus baru yang belum ada nasnya, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Nah, furu' ini layak kita tetapkan hukumnya. Yang ketiga ada hukum asal, yaitu hukum dari asal tadi. Jadi hukum asal adalah hukum yang sudah terdapat pada kasus asal. Nah, kasus yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tadi apa hukumnya. Nah, yang terakhir ada namanya ilat. Ilat adalah sifat atau sebab ditetapkannya sebuah hukum yang dengan sebab atau sifat itu suatu hukum ditetapkan. Selanjutnya mengenai kehujjahan qiyas di kalangan ulama ushul fikih. Meskipun ulama yang empat, yakni ulama Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i mengatakan bahwa qiyas dapat dijadikan sebagai dalil hukum, namun ada sekelompok ulama lain yang tidak menerima qiyas sebagai dalil hukum. Nah, mereka itu adalah kelompok Zahiriyah dan kelompok Syiah. Alasan ulama Zahiriyah tidak menjadikan qiyas sebagai dalil hukum adalah karena ulama Zahiri adalah ulama yang hanya berpegang kepada zahir Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mereka berpendapat bahwa qiyas itu kan menggunakan akal pikiran. Nah, menurut mereka tidak boleh menetapkan hukum itu berdasarkan akal. Jadi menetapkan hukum itu harus dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah, tidak berdasarkan hasil ijtihad semata. Sementara itu, qiyas itu menurut mereka hanya mengandalkan logika saja. Nah, sementara itu, alasan dari ulama Syiah menolak untuk menjadikan qiyas sebagai dalil adalah menurut mereka hasil dari kebenaran qiyas itu tidak pasti atau bisa dibilang hanya sebatas terkaan saja. Jadi menurut mereka menetapkan hukum dengan cara seperti ini adalah cara yang tidak benar. Dan yang terakhir ada macam-macam qiyas. Jika ditinjau dari segi kekuatannya, ilat yang terdapat pada furu' dibandingkan dengan yang terdapat pada asal, qiyas dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada namanya qiyas aulawi. Nah, qiyas aulawi ini adalah qiyas berlakunya hukum pada furu' itu lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada asal karena kekuatan ilat pada furu'. Nah, contoh mengkiaskan keharaman memukul orang tua kepada ucapan atau berkata kasar terhadap orang tua dengan ilat menyakiti. Nah, dari sini kita pahami bahwa mengatakan saja kepada orang tua dilarang, apalagi memukul. Nah, persamaan ilatnya di sini adalah sama-sama menyakiti orang tua. Jika mengatakan itu menyakiti hati atau menyakiti perasaan orang tua, sementara dengan memukul itu menyakiti dari kedua sisi. Menyakiti dari segi perasaan iya, dan juga menyakiti dari segi fisik juga iya.
Kedua, ada namanya kias musawi, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu' sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada asal karena kekuatan ilatnya sama. Umpamanya, mengkiaskan membakar harta anak yatim kepada memakan harta anak yatim secara tidak pantas dalam menetapkan hukum haramnya. Baik membakar harta anak yatim atau memakannya secara tidak pantas adalah sama-sama merusak harta anak yatim. Nah, jadi bisa kita bedakan dari kias aulawi ya. Kias aulawi itu melebih-lebihkan. Nah, kias musawi itu sama kedudukannya. Nah, seperti contoh yang tadi, itu sama-sama merusak harta anak yatim, baik itu dengan cara dibakar maupun dengan cara memakannya secara tidak pantas. Yang ketiga, ada kias aduan, yaitu kias berlakunya hukum pada furu' itu lebih lemah ya dibandingkan dengan berlakunya hukum pada asal, meskipun kias tersebut memenuhi persyaratan. Umpamanya, mengkiaskan apel kepada gandum dalam menetapkan berlakunya riba bila dipertukarkan dengan barang yang sejenis. Nah, ilatnya bahwa ia adalah sama-sama makanan. Memberlakukan hukum riba pada apel itu lebih rendah ya daripada memberlakukan hukum riba pada gandum, karena ilatnya lebih kuat. Nah, itu tadi pembahasan mengenai kias sebagai sumber dan dalil hukum Islam. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.